wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Farmasi di Era Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmi Masitoh. Saya di sini sebagai moderator dan selanjutnya akan memperkenalkan dan menyampaikan materi tentang perkembangan farmasi di era revolusi industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Erni Alvinita Ons. Di sini saya sebagai notulen dan materinya akan disampaikan oleh pemateri. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kumala Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan ilmu kefarmasian saat ini. Ilmu kefarmasian baru menjadi ilmu pengetahuan sesungguhnya pada abad ke-17 di Perancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Perancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain buku pelajaran, majalah, farmakop, dan komentar. Kemajuan di Perancis ini diikuti oleh negara Eropa yang lain, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan yang lainnya. Di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan kefarmasian, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan sehingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan, misalnya farmakologi, farmakognosi, gelanika, dan kimia farmasi. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang disertai masih cocok tetapi dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan. Sejarah industri farmasi modern dimulai 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra karbon, 5 atom, dan ekstra hidrogen ke dalam saripati kulit kayu wilau. Hasil penemuan ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya, perkembangan R&D pasca Perang Dunia I. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal, seperti obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi, serta antipsikotika. Sejak saat itulah, dunia farmasi atau industri pendidikan terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Rika Erawati. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan tentang perkembangan ilmu kefarmasian saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dunia kefarmasian dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan segala sesuatu yang serba instan, mudah, dan praktis menjadi primadona di kalangan ramai. Dengan kecanggihan internet semakin memanjakan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mendorong industri farmasi nasional untuk menciptakan biofarmasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam, mengingat potensi besar yang ada di dalam negeri. Upaya ini seiring dengan langkah strategi untuk menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan bahan baku impor berbasis kimia.
Menteri Perindustrian menjelaskan guna memacu tumbuhnya inovasi produk di sektor industri, pemerintah tengah memfasilitasi pemberian insentif. Salah satu yang didorong adalah biofarmasi. Jadi, daya saing industri ini dipacu untuk menciptakan substitusi impor yang membangun bahan baku obat di Indonesia. Penyelenggaraan pameran industri farmasi, kosmetik, dan jamu diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari 22 perusahaan farmasi. Tujuan penyelenggaraan pameran pada 10-13 Juli 2018 adalah mempromosikan produk industri farmasi, kosmetik, dan jamu yang berkualitas dan sesuai standar agar dapat memperluas pasarnya baik di domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategi yang dapat memperkuat struktur sektornya. Misalnya dengan memasuki revolusi industri 4.0 saat ini, transformasi digital dinilai dapat menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian tengah memfokuskan pendidikan vokasi industri yang berbasis kompetensi. Program ini mengusung konsep keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Demikian penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Bugis Tewayo. Saya akan menjelaskan peran farmasi di era industri revolusi 4.0. Revolusi industri adalah pola mengubah cara hidup, bekerja, berhubungan satu sama lain pada berbagai bidang. Untuk menghadapi era tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan. Indonesia memiliki keragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dari biofarmasi. Revolusi industri 4.0 telah merubah berbagai pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan beragam kemudahan. Penggunaan platform digital saat ini pun telah merambah pada pemenuhan dalam layanan kesehatan. Perkembangan teknologi dan internet telah mempengaruhi interaksi pasien dengan petugas kesehatan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan slide berikutnya. Kenalkan, nama saya Anjeli Sarina Tela saya Tapi. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan materi tentang peran farmasi di era revolusi industri 4.0. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sektor kesehatan merupakan sektor yang mendapat pengaruh kuat dalam perkembangan era revolusi industri 4.0 karena pemanfaatan teknologi untuk memantau status kesehatan seseorang atau status kepatuhan pasien mengkonsumsi obat yang diresepkan sangat membantu tenaga kesehatan dan farmasi untuk mencapai tujuan terapi pasien. Oleh karena itu, para petugas kesehatan termasuk para apoteker harus memahami betul karakteristik masyarakat yang akan dilayani. Jangan sampai semua gagap dalam memberikan layanan kefarmasian yang berbasis digital. Kementerian Perindustrian mendorong industri farmasi nasional untuk menciptakan produk biofarmasi dengan memanfaatkan sumber bahan baku alam, mengingat potensi besar yang ada di dalam negeri. Upaya ini seiring dengan langkah strategis dalam menerapkan revolusi industri 4.0 di Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor berbasis kimia. Apalagi Kementerian Perindustrian mencatat industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh sebesar 6,85% pada tahun 2017. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkembangan bioteknologi dalam industri obat-obatan dan farmasi adalah
perkembangan yang paling berpengaruh di dunia abad ke-21. Dalam upaya untuk memahami biologi, memberantas penyakit dan menjaga kesehatan dan kekuatan, bioteknologi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam usaha menemukan rahasia kehidupan serta manipulasi kehidupan. Perkembangan industri farmasi yang menggunakan teknologi nano saat ini sudah tumbuh sedemikian pesat. Nanoteknologi merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah benda dipecahkan dalam skala nanometer atau 1/1000 meter dan merupakan salah satu teknologi yang disebut-sebut mampu mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi di segala bidang. Di dunia farmasi, nanoteknologi berperan dalam meningkatkan kualitas produksi dan keamanan. Para siswa mampu bersaing secara global karena memasuki era revolusi industri 4.0. Digitalisasi sudah sangat merebak sehingga dibutuhkan kompetensi yang link dan match dengan dunia industri. Perkembangan industri farmasi saat ini menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong para siswa agar mampu melebarkan sayap dan menjadi sumber daya manusia yang kompetitif di era revolusi industri 4.0 saat ini. Selain pendidikan diharapkan siswa juga mengembangkan diri dengan berbagai keterampilan. Setiap orang memiliki passion yang seharusnya dapat dikelola dengan tepat untuk saling berkolaborasi dan memperbanyaknya serta inovasi yang dapat saling membangun agar perindustrian farmasi jauh lebih baik lagi dan hindari dari saling berkompetisi. Sekian materi dari kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.